Ye Qiu, aku adalah leluhurmu, Xiao Yaozi. Keturunanku begitu lemah. Sebagai leluhurmu, aku punya tanggung jawab. Sekarang, akan kuberikan kau jarum Xuanqi dan jurus Zhenqi. Agar kau bisa terlahir kembali, menjadi sosok yang baru. Kau hanya perlu berjanji satu hal padaku. Janji apa? Menolong yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Membantu sesama dan menyelamatkan umat manusia. Apa kau bersedia? Aku bersedia, asalkan bisa melindungiku. Aku bersedia melakukan apapun. Tunggu. Dokter Gao, saya mohon. Selamatkan ayah saya. Berapapun biayanya akan saya bayar. Cepat, cepat. Nona, silakan berdiri. Saya pasti akan berusaha semampu saya. Pak Lin. Dia tidak sakit, tapi keracunan. Dia benar-benar keracunan. Sayangnya, saya datang terlambat. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kecuali apa, Dok? Kecuali jika Xiao Yaozi masih hidup, dan menggunakan jarum Xuanqi miliknya. Jarum Xuanqi, aku bisa. Apa? Jarum Xuanqi harus dilakukan dalam satu tarikan napas. Kedua kalinya akan melemah, ketiga kalinya akan gagal total. Tadi, saat aku sedang melakukannya, aku diganggu oleh dokter gadungan ini. Makanya tidak berhasil. Kamu masih saja mengelak. Lele, bawa dia pergi. Tunggu. Yang dia ucapkan tadi adalah mantra jarum Xuanqi. Nona Lin, bagaimana menurut Anda? Biar dia coba. Itu. Jarum Xuanqi. Ini sebuah keajaiban. Ayah, ayah tidak apa-apa. Ayah, syukurlah. Ayah akhirnya sadar. Ye Qiu. Ada apa ini? Anda terkena ilmu racun yang langka. Tabib Sakti Ye inilah yang telah menyelamatkan Anda. Terima kasih, Tabib Sakti Ye. Wan Qiu, balas budi dia dengan baik atas nama ayah. Baik. Terima kasih banyak, Tabib Sakti Ye, atas kebaikanmu. Saya, Lin Wan Qiu, akan menepati janji saya. Saya bersedia menikah dengan Tabib Sakti Ye. Sialan, ayah bahkan belum bicara. Siapa yang izinkan kamu menikah dengannya? Kamu ini masih anggap ayah ada atau tidak? Dulu aku berjanji juga demi menyelamatkan ayah. Makanya aku berjanji akan menikah dengannya. Semua yang ada di sini adalah saksinya. Kalau sampai kabar kita mengingkari janji ini tersebar, keluarga Lin kita, bukankah akan dicap sebagai keluarga yang suka ingkar janji? Lalu, apalagi yang bisa dipercaya dari saya, Lin Wan Qiu? Bagaimanapun juga, kamu tetaplah putri kesayangan ayah, Lin Tianming. Mana mungkin ayah menikahkanmu dengan bocah miskin seperti dia? Katakan, berapa uang yang kamu mau? Pak Lin, tidak semua orang itu gila harta. Sebagai seorang tabib, saya hanya tahu cara menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Nama dan kekayaan hanyalah urusan duniawi. Sudah kuduga, aku tidak salah menilainya. HMPH, bagus sekali bicaramu. Kamu itu hanya ingin jadi menantu di keluarga Lin, kan, Pak Lin? Tadi saya sudah periksa. Izin praktik bocah tengik ini sudah dicabut beberapa tahun lalu. Artinya dia melakukan praktik ilegal. Kalau bukan karena mengincar Nona Lin dan harta keluarga Lin, mana mungkin dia berani mengambil risiko ini? Kurang ajar. Beraninya dia jadi musang berbulu domba di hadapanku. Hei bocah, kamu pikir hanya dengan beberapa tusukan jarum bisa masuk ke keluarga Lin? Mimpi saja, ayah. Tidak usah banyak bicara lagi. Ayah tidak setuju. Hei, kamu menyingkir. Penyakit lama Nona Li kambuh. Saya mengantarnya ke ruang VIP. Nona, Anda sudah sadar. Tadi Anda terlalu emosi. Sampai sesak napas, makanya pingsan. Obat perangsang itu tidak baik. Kamu mau apa? Berhenti. Nona Yu. Dasar bocah. Berkali-kali cari masalah. Cari mati? Ya. Hah? Kenapa? Bukannya tadi kamu hebat sekali? Ye Qiu memusatkan energinya di dada. Mengubah energi menjadi telapak. Satu telapak tangan melesat ke depan. Menghantam lurus ke dada. Inilah telapak Yuan Shen. Cih, mau pamer kekuatan di depanku? Ya.
Ye Qiu, jangan. Ah, kamu sudah sadar. Aku difitnah, bukan aku. Lihat, tanganku saja masih terikat. Ye Qiu. Kenapa bisa kamu? Nona Lin. Kemarin Luoping memanfaatkan kesempatan untuk mengobatimu, lalu membiusmu. Aku kebetulan lewat, melihatnya, dan langsung melumpuhkannya. Kenapa kamu diikat? Kalau sampai kejadian tentangmu ini tersebar keluar, bagaimana aku, Lin Wan Qiu, bisa menikah nanti? Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak menyentuhmu seujung jari pun. Pria dan wanita berduaan di satu ranjang, dan tidak terjadi apa-apa. Kalau diceritakan, siapa yang akan percaya? Gosip dan rumor itu bisa membunuh orang. Daripada begitu. Lebih baik kalau memang terjadi sesuatu. Dengan begitu, aku tidak perlu takut lagi. Selama kita berdua tidak melakukan apa-apa. Dan hati nurani kita bersih. Persetan dengan omongan orang lain. Kalau begitu, jika aku merasa bersalah. Apa? Luoping mencoba berbuat tidak senonoh padaku, dan barusan ketahuan kalau dia juga memasukkan ijazahnya. Aku akan memasukkannya ke daftar hitam seluruh industri medis Tianhai. Seumur hidupnya dia tidak akan bisa lolos. Sesuai perintah nona muda. Bawa dia pergi. Kak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau harus menolongku. Kakak, kau harus menolongku. Ada satu hal lagi. Ayah, aku dan Ye Qiu. Aku tidak setuju. Ayah, dia pernah menyelamatkanmu. Sekarang dia menyelamatkanku lagi. Apalagi yang membuat ayah tidak puas. Dia tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Dan dia juga seorang duda. Kalau kau bersamanya, apa keluarga Lin kita tidak akan jadi bahan tertawaan? Dia memang tidak punya uang dan kekuasaan. Tapi aku punya. Kalau begitu, ayah tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Bisnis keluarga Lin kita sekarang sedang suram. Terus-menerus merugi. Dan akan segera diambil alih oleh keluarga San. Siapa yang katanya kaya dan berkuasa itu? Kalau kau mengerti keadaan, menikahlah dengan keluarga San. Itu bisa menyelamatkan keluarga Lin kita dari krisis. Para pemimpin sekalian, Anda bilang keluarga San itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Bahkan keluarga San, salah satu dari 3 keluarga besar di Tianhai, tidak pernah Anda dengar. Kepala keluarga San, San Long. Hahaha. Tadi sepertinya aku dengar ada yang memanggilku Long. Shenlong. Shenlong, hahaha. Kukira kau, wanita ini, yang asal panggil nama. Ternyata kau, setan itu ternyata tidak berhasil membunuhmu. Nyawamu besar juga, ya, tapi hari ini, kamu tidak akan seberuntung itu, Sanlong. Hahaha. Beraninya kamu sebut-sebut nama Tuan Muda San. Aku akan segera panggil orang untuk mengusirnya. Sudah, tenang saja. Sanlong, urusan kita yang terakhir kali belum selesai. Tak kusangka hari ini kamu datang mengantar nyawa. Dasar sampah, apa kamu jadi bego setelah dihajar waktu itu? Tuan muda, kali ini habisi saja dia. Sekalian berkontribusi untuk pelestarian lingkungan, kan? Hahaha. Ah, bagaimana mungkin? Sanlong, aku bukan lagi EQ yang dulu. Dasar sampah, tak kusangka ada kemajuan juga. Ayo, coba seranganku ini. Ah, jurus Dewa Yuan Shen, Aarg. Aduh, Tuan Muda San, Anda tidak apa-apa, enyah. Ternyata jurus Zenki benar-benar ada padamu. Ternyata aku juga bisa salah menilaimu. Kamu menipuku duluan. Nyonya Liu sudah setuju beraliansi pernikahan denganku. Oh, jadi di sini kalian menjebakku. Yang mulia, ini sama sekali bukan urusanku. Pak Lin, Lin Ran itu bajingan yang menindas orang lemah dengan kekuasaannya. Di satu sisi, dia main gila dengan mantan istriku. Dan sekarang dia mau beraliansi pernikahan dengan keluarga Lin. Dia itu serakah dan tidak pernah puas. Anda membiarkan Wan Qiu menikah dengan orang seperti dia. Pernahkah Anda berpikir penderitaan seperti apa yang akan dialami? Ye Qiu, tutup mulutmu. Tuan Muda Hi, dia yang bilang begitu. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Qiu, jangan senang dulu. Waktu kita masih panjang. Kita lihat saja nanti. Bajingan, bajingan. Brengsek. Kamu membuat Tuan Muda San marah. Kamu jelas-jelas ingin menghancurkan keluarga Lin kami. Dasar brengsek.
Kamu memancing amarah Tuan Muda San. Jelas-jelas kamu ingin menghancurkan keluarga Lin. Pak Lin, gawat. Perusahaan kita dalam masalah besar. Para pekerja kita tiba-tiba keracunan makanan. Semuanya dilarikan ke rumah sakit. Proyek kita ini dari keluarga San. Lokasi konstruksinya juga dibangun oleh keluarga San. Pekerjaan terpaksa dihentikan. Apa? Kalau tidak bisa selesai tepat waktu, kita harus membayar ganti rugi yang sangat besar kepada keluarga San. Kalau begitu, keluarga Lin bisa bangkrut. Kalau begitu cepat suruh orang kembali bekerja. Proyek ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, habislah keluarga Lin. Ayah, ini masalah nyawa. Menyelamatkan orang lebih penting. Bagaimana ayah bisa hanya memikirkan uang? Ini cuma keracunan makanan ringan, bukan masalah besar. Pak Lin, keracunan makanan kali ini tidak biasa. Lihat saja, cuci lambung dan obat-obatan tidak ada gunanya. Dan pasien baru terus-menerus berdatangan. Habislah sudah. Kita dalam masalah besar. Ini bukan keracunan makanan. Ini racun Gu. Kudengar racun Gu diciptakan oleh sekte Swanzen. Tidak ada obatnya. Orang yang terkena racun Gu, seluruh tubuhnya akan keracunan. Organ dalamnya akan terkikis sampai mati. Tepat sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Aku sudah menyembuhkan mereka dengan jarum Suanqi. Syukurlah, Ye Qiu. Bukan, tabib dewa. Lupakanlah masalah kita yang lalu. Tolonglah aku, ya, tapi, sumber masalahnya bukan di sini. Racun Gu membutuhkan formasi Gu agar bisa bekerja. Menggunakan cara sekeji ini dalam sebuah proyek konstruksi. Jelas kali ini ditujukan kepadamu secara pribadi. Para pekerja ini hanya terkena imbasnya karena dendam pribadi itu. Kalau begitu, ini harusnya dianggap kecelakaan kerja. Kalau mau aku bantu, boleh, tapi proyeknya harus dihentikan. Hanya dengan cara ini semua orang bisa terlindungi. Aku juga baru bisa menghancurkan formasi kuno itu. Bocah, gampang sekali kamu bicara. Kalau proyeknya berhenti, dan keluarga Anda bangkrut. Apa kamu sanggup menanggung tanggung jawab ini? Ayah, ini masalah nyawa. Kenapa ayah cuma memikirkan diri sendiri? Hal ini sama sekali tidak mungkin. Kamu kenapa? Sepertinya Chu Qingli pergi ke lokasi proyek dan bertemu kepala hantu. Aku mohon, selamatkan Kak Tian. Kak Tian itu teman lamaku yang berjuang bersamaku dari nol. What is Mine? Lalu bagaimana dengan proyeknya? Baik. Baik, Presdirlin. Sekali berjanji, pantang diingkari. Tabib Saktiye, cepat selamatkan temanku. Muda dan sangat berbakat. Muda dan sangat berbakat. Bung. Kamu sudah baikan. Sudah baikan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ye. Aku benar-benar minta maaf untuk yang sebelumnya. Kamu sudah menyelamatkan aku dan putriku. Juga temanku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Hanya saja, formasi kuno itu belum hancur. Ini hanya mengobati gejalanya, bukan akarnya. Kalau begitu, aku akan pergi ke lokasi proyek untuk menghancurkan formasi kuno itu. Mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Di sini gelap sekali. Tidak ada apa-apa. Apa benar-benar ada formasi kuno di sini? Bentuk formasi kuno itu selalu berubah-ubah. Orang biasa sama sekali tidak bisa melihatnya. Tetap waspada. Awas. Ye Qiu, kamu mau ngapain? Gelap-gelapan begini. Kamu jangan macam-macam, ya. SST, jangan bicara. Aku suruh kamu lihat ke depan. Tadi kamu hampir saja terkena aura iblis Gucheng. Kalau sampai terkena aura iblis itu, akibatnya tak terbayangkan. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku kira kamu. Wah, si cowok Gucheng datang. Basket, ayo kita pergi. Karena sudah datang, jangan harap bisa pergi. Pergi apanya? Aku datang ke sini justru untuk menghancurkan formasi kunomu. Hebat juga, kamu bisa mengenali formasi kuno milikku. Formasi kuno 9 istana 8 trigram milikku ini. Manusia biasa yang masuk, kalau tidak mati, ia terluka parah. Kalian berdua sudah pasti akan mati. Hahaha. Formasi 9 istana 8 trigram. Hanya jurus 3 gerbang 9 penjaga energi suci, yang bisa menghancurkannya.
Langit dan bumi bergejolak, mengubah segalanya. Jurus pemindah agung Yuan Shen. Sekarang formasinya sedang berubah. Kita harus menemukan jalan keluar. Kita terobos gerbangnya. Terakhir, temukan lembah yang jadi inti formasinya. Hanya dengan menghancurkan lembah itu, kita baru bisa selamat. Aku akan pakai jurus pemindah agung Yuan Shen untuk membuka jalan. N91, perhatikan pintu mana yang terbuka, langsung terobos masuk. Jurus pemindah agung Yuan Shen. Emas yang berkilauan, perak yang menyilaukan. Harta paling berharga di seluruh dunia. Siapapun yang serakah, harus hadapi pedang besarku. Jurus tinju petir, AAAR. AARG. Wan Qiu, jangan disentuh. Semua ini palsu. Aku tidak peduli. Aku mau semuanya. Rupanya formasi ini memanfaatkan 3 racun manusia, keserakahan, amarah, dan kebodohan. Wan Qiu sudah terkena jebakannya. Aduh, Wan Qiu, tahan sedikit. Kamu akan segera masuk. Ah, palsu. Ternyata semuanya palsu. RCU, emas, perak, dan harta hanyalah benda fana. Kalau kita terjerumus di dalamnya, siapa yang tidak akan lupa diri? Omong kosong, kalau ada uang, semua beres. Tanpa uang, kamu bukan apa-apa. Selama hatimu lurus dan benar, bahkan jika kamu kehilangan semua hartamu, Rezekimu akan kembali. dagang, kamu menjaga kota kuno ini dengan mempertaruhkan nyawamu. Pasti untuk mencari uang demi menafkahi keluarga, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku lihat kamu menderita penyakit parah. Jika tidak ada dokter dan obat yang bagus, aku khawatir hidupmu tidak akan lebih dari 3 bulan. Formasi kuno 9 istana 8 trigram ini membutuhkan pengorbanan manusia. Bahkan jika Qiyun menawarkan bayaran yang sangat tinggi, orang biasa tidak akan berani tinggal di dalam formasi ini. Hanya orang serakah yang haus akan uang yang sanggup masuk ke dalamnya. Aku merintis semuanya dari nol. Selama ini aku menderita hanya demi menjadi orang kaya. Separuh hidupku kugunakan untuk menukar nyawa dengan uang. Separuh hidup sisanya, kugunakan uang untuk membeli nyawa. Kasihan keluargaku, mereka sangat miskin. Bahkan untuk makan kenyang saja tidak sanggup. Aku ingin bersama keluargaku. Tidak peduli kaya raya atau tidak. Aku hanya ingin hidup bersama keluargaku. Tolong. Ah, Hai Tao, sekarang, kamu bisa bersama dengan keluargamu. Tapi aku sudah. Kamu sudah sembuh total. Tadi, aku menggunakan jarum energi dewa untuk menetralkan semua racun di tubuhmu. Kamu memberiku kesempatan hidup kedua. Aku bersumpah, aku akan membuang semua keserakahanku, dan menjalani hidup yang jujur bersama keluargaku. Mas, Jin Lian sudah lama menunggumu di sini. Semua ini tentu saja bukan sebagai permintaan maaf, tapi ini semua benar-benar nikmat. Ye Qiu, dasar kamu munafik yang sok suci. Ye Qiu, dasar kamu munafik yang sok suci. Wan Qiu. Di mana munafiknya aku? Memangnya aku salah apa? Benar. Aku yang salah. Seharusnya aku tidak mengganggu kesenanganmu di sini. Mulut laki-laki, isinya cuma gombal. Lihat, kan? Ini baru yang namanya kewanitaan. Lihat nih penampilan orang. Semuanya serba sempurna. Depan belakang seksi. Bahkan bisa main di atas dan goyang sendiri. Paham? Aku nggak nyangka kamu orangnya seperti ini. Namanya juga laki-laki. Bukannya semua suka yang begini. Mbak, santai saja. Kalau kamu sudah berubah pikiran, ikut gabung juga boleh. Oh. Ada apa ini? Bodoh,
Ini adalah formasi dari 9 istana dan 8 trigram. Kita harus cepat keluar. Kalau tidak, kelamaan di sini. Energi vital kita akan dihisap sampai kering. Aku ikut kamu. Ayo. Aku agak takut. Jangan takut, kita seharusnya sudah sampai. Di rintangan terakhir yang paling dekat dengan inti kota kuno. Keberuntungan adalah kuncinya. Di antara semua gerbang ini, hanya ada satu arah untuk keluar hidup-hidup. Posisi selatan adalah posisi perampasan. Jangan diterobos. Kalau kamu menerobos, kamu akan jadi penjaga rintangan ketiga. Makhluk apa ini? Beraninya mau beraliansi denganku, dewa jahat awan api. Cuma dengan kemampuan segini beraninya menerobos formasi kuno 9 istana 8 trigram. Dua orang lemah ini gampang sekali dihabisi. Kamu bocah, tidak akan bisa kabur. Tak kusangka 3 racun keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dari racun gulimannya ternyata seganas ini. Akan kubuat kamu melupakan semuanya. Nikyu, kita harus bagaimana sekarang? Dia sepertinya tidak punya celah sama sekali. Kita kabur saja. Temui ajalmu. Temui ajalmu. Bocah, jurus pemindahan Agung Yuan Shen memang hebat. Tapi kamu baru menguasai 20% sudah mau melawanku mati-matian. Benar-benar tidak tahu diri. Dewa Jahat Utara adalah tingkat terakhir. Aku akan lawan kau. Wan Qiu. Wan Qiu. Wan Qiu. Wan Qiu. Sadarlah. Wan Qiu. Maafkan aku. Aku hanya bisa melakukan ini untukmu. Jurus pemindahan agung, tingkat ketiga. Tingkat ketiga juga percuma. Akulah yang terhebat di dunia. Di dunia luar, orang kuat itu tak terhitung jumlahnya. Kau memenjarakan dirimu di sini, menjadi raja dan berkuasa. Bahkan menganggap dirimu yang terhebat di dunia. Benar-benar katak dalam tempurung. Orang yang benar-benar kuat, tidak akan selamanya berada di zona nyaman. Membiarkan dirinya menjadi seperti katak rebus. Tunggu. Kenapa? Kamu masih mau bertarung? Aku terobsesi dengan ilmu bela diri. Selalu ingin menyerap kekuatan orang lain. Setelah mendengar kata-katamu barusan, aku tiba-tiba tersadar. Anak muda. Mulai hari ini. Di dunia persilatan tidak akan ada lagi dewa jahat awan api. Nan Qiao, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Ye Qiao, aku tidak apa-apa. Sekarang ketiga rintangan sudah dilewati. Kenapa segel di kota kuno ini belum juga terlepas? Lihat, di depan itu pusat kota kunonya. Disinilah letak lembah yang. Biar aku yang menghancurkannya. Selesai. Berhasil. Kita berhasil. Ye Qiu, kamu sudah sangat membantu keluarga Lin. Ayah pasti akan merestui hubungan kita. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona. Ayah, jadi. Ye Qiu, kamu bersedia membantu keluarga Lin kami. Saya, Lin Tianming, sangat berterima kasih. Kamu boleh minta apa saja. Kecuali bersama dengan putriku. Ayah.
kamu. Aduh, Qiu. Ih, nyebelin. Pelan-pelan. Bukannya kamu suka kalau sedikit bertenaga. Hahaha. Sialan, kamu gak lihat-lihat, ya? Maaf, kakak, aku tidak sengaja. Mengganggu suasana saja. Kakak, ada situasi darurat yang mau aku laporkan. Orang yang bernama Ye Qiu itu. Dia berani-beraninya membela keluarga Lin. Dan dia juga berhasil menghancurkan formasi kota kuno di proyek itu. Apa? Ulangi lagi. Orang yang bernama Ye Qiu itu menghancurkan formasi 9 istana 8 trigram. Dia benar-benar sudah menguasai jurus Zenki. Sialan, seharusnya dari awal dia tidak kubiarkan hidup. Tidak bisa dibiarkan begini terus. Bukankah rencana untuk mengakuisisi keluarga Lin akan gagal total? Aduh, Tuan Muda San. Aku sudah bersama pecundang itu selama bertahun-tahun. Aku tahu betul kemampuannya sampai di mana. Menurutku sih, orang rendahan seperti dia tidak pantas membuat Anda semarah ini. Jalang. Dia sama sekali tidak ada di kediamannya. Tuan Muda San. Saya mana berani. Kakak seperguruan. Kali ini aku yang gagal. Ini salahku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan mencabik-cabiknya sampai mati. Kali ini, Ye Qiu pasti cuma beruntung. Beri Qiyun satu kesempatan lagi. Baiklah. Mengingat kita semua adalah sesama murid, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Lin Tianming. Dia pasti akan mengadakan pesta besar. Aku mau menyiapkan sesuatu yang besar untuknya. Memberinya hadiah yang istimewa. Lakukan sesuai perintahku. Baik. Kamu, maafkan aku, ya, aku tidak melindungimu dengan baik. Kamu terus memaksakan diri. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Jangan bicara begitu. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati karena serangan balik dari formasi kuno itu. Oh, iya, beberapa hari lagi adalah ulang tahun ayahku yang ke-60. Kalau kamu bisa ikut pergi ke pesta ulang tahunnya bersamaku, dan bersikap baik di depan para tamu, siapa tahu, ayahku akan merestui hubungan kita. Kamu lagi melamun apa? Kamu dengar aku bicara tidak? Bukan, aku lagi mikir hadiah apa yang cocok untuk Tuan Lin. Supaya bisa menunjukkan ketulusanku. Ayahku itu kepala keluarga Lin, salah satu dari 3 keluarga besar di Jinhai. Beliau itu sudah terbiasa dengan hal-hal mewah. Hadiah apa yang bisa kamu berikan sampai dia mau meliriknya? Tenang saja, aku punya caraku sendiri. Pil Roswanki ini adalah resep rahasiaku. Pil kecil ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Diminum dengan teknik Zenki. Dengan 9 jenis ramuan berkhasiat. Menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Disempurnakan selama 24 jam. Dengan begitu, ada kemungkinan berhasil 10%. Baru 1/10. 1/10 saja sudah sangat langka. Sudahlah, semua permulaan itu sulit. Kita mulai saja. What? Wan Qiu. Haha. Kamu lagi apa? Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Tentu saja aku tahu. Hari ini kan pesta ulang tahun ayah. Terus. Kamu nggak siap-siap. Lihat penampilanmu. Wan Qiu, kamu nggak tahu saja. 2 hari ini, demi menyiapkan hadiah untuk ayah, aku begadang 2 malam berturut-turut. Sudah. Berhenti. Siapa dia? Ibu, dia pacarku. Namanya Ye Qiu. Aku membawanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada ayah. Sudah kuduga kamu memungut pengemis untuk jadi pacarmu. Nggak menyangka ternyata benar. Xia Oman, Ye Qiu bukan pengemis. Dia itu dokter. Penampilan seperti ini. Dokter? Iya. Dokter macam apa ini? Kamu itu sudah bukan anak kecil lagi. Sebagai putri sulung keluarga Lin, kamu seharusnya bersikap layaknya seorang nona besar. Bagaimana bisa kamu bergaul dengan pengemis tak berguna seperti ini? Ini sama saja merendahkan dirimu sendiri. Apa? Nyonya Liu, saya lihat kondisi Anda. Sebaiknya lebih berhati-hati. Apa? Dasar pengemis, beraninya kamu mengancamku. Panggil keamanan, usir pengemis ini keluar. Nyonya Liu,
Anda jangan marah. Apa yang saya katakan ini benar. Bicara apa? Wajah Anda pucat. Jantung Anda lemah dan napas Anda pendek. Keseimbangan yin dan yang dalam tubuh Anda terganggu. Emosimu tidak stabil dan mudah marah. Pengemis? Kamu mengoceh apa? Keseimbangan tubuhmu terganggu. Peredaran darah dan energimu bisa kacau. Ini pertanda umurmu tidak akan panjang. Kamu. Coba ulangi lagi. Kalau kamu sampai lepas kendali, hati-hati emosimu bisa memicu serangan jantung. Penyakitmu akan kambuh lebih cepat. Kalian berdua ini patung. Cepat usir pengemis ini keluar. Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah kubilang, jangan terpancing emosi. Cari penyakit. Kenapa masih diam di situ? Cepat bawa orangnya masuk. Baik. Juking, kamu merasa baikan? Jauh lebih baik. Ini semua berkat Yekiu yang menyuruhku. Masih berani kamu sebut namanya? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dia datang dengan pakaian seperti itu, dan membuat ibu tirimu marah sampai hampir mati. Kamu ini sebenarnya sadar atau tidak? Ayah benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Dia begadang demi menyiapkan pesta ulang tahun ayah. Minta maaf, hari ini ulang tahun ayahku yang ke-60. Kamu sudah kurang ajar pada ibu tiri, sampai membuat penyakit jantungnya kambuh. Sekarang kamu juga kurang ajar pada ayahku. Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Cepat minta maaf. Apa kamu mau diusir juga? Sekarang baru tahu takut. Tadi kamu menyumpahi aku bagaimana? Sudah kubilang, hari ini ulang tahunku yang ke-60. Semua yang datang adalah tamu. Sebagai tuan rumah, kita tidak boleh mengusir tamu. Tianming, tapi dia hampir saja. Sudahlah, hari ini ulang tahun ayah. Jangan ada yang marah-marah. Benar kata ayah, hari ini kan ulang tahun ayah. Damai itu membawa rezeki, kan? Oh, Ayah, ini hadiah dari Hekyu untuk ayah. Memberi hadiah obat di hari ulang tahun. Kamu ini menyumpahi siapa supaya cepat mati? Ini pil penambah ki yang susah payah kuramu sendiri. Bisa memperpanjang umur. Pil penambah ki itu resep rahasia dari Xiao Yaozi. Di kota Tianhai, resep itu sudah lama punah. Kamu bilang barang rongsokan ini pil penambah ki. Benar-benar lelucon yang paling konyol. Yekiu, harusnya waktu itu kamu bilang padaku. Aku bisa bantu kamu siapkan hadiah. Kenapa harus membawa barang seperti ini untuk hadiah? Dasar pengemis. Wan Qiu sudah baik hati membawamu ke pesta ini, tapi kamu, kalau tidak punya uang untuk beli hadiah, ya sudahlah. Malah membawa obat palsu begini untuk menipu. Apa kamu sama sekali tidak menghargai keluarga Lin? Ye Qiu tidak sengaja. Wan Qiu, kamu ini tidak bisa menilai orang. Aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi kamu jangan naif begitu, dong. Sampai sekarang masih tidak sadar juga. Pengemis ini, dia itu bukan suka padamu. Yang dia incar itu harta keluarga Lin di belakangmu. kupikir, yang mengincar harta keluarga itu justru kamu. Apa? Ada orang yang punya mata, tapi matanya buta. Ada orang yang punya hati, tapi berhati binatang. Ye Chao, siapa yang kamu sebut berhati binatang? Siapa yang matanya buta? Nyonya Liu, Anda sudah minum obatnya, tapi penyakit Anda hanya mereda untuk sementara. Itu hanya menyembuhkan gejalanya, bukan akar penyakitnya, bukan urusanmu. Penyakitnya sudah terlanjur parah. Dalam 3 hari, kamu pasti mati. Apa maksudmu sebenarnya? Xiao Ma, dengarkan penjelasanku. Masalahnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Cukup. Li Xiu, kamu memang pernah membantuku. Tadinya kupikir dengan menjadikanmu pengganti Luo Ping, kamu bisa jadi orang kepercayaanku. Tapi kamu terus-menerus menghina keluarga Lin. Sekarang, jasa dan kesalahanmu impas. Bawa hadiahmu dan pergi dari keluarga Lin. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di dekat Wan Qiu lagi. Dan jangan pernah berhubungan apapun dengan keluarga Lin. Ayah, bagaimana ayah bisa begitu? Ye Qiu sudah berkali-kali menyelamatkan keluarga kita. Wan Qiu, tidak perlu membujuk lagi. Karena Paman Lin sudah mengambil keputusan akhir. Jodoh di antara kita. Baik.
Sebagai seorang dokter yang berpegang pada prinsip, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Nyonya Liu, kalau penyakit Anda mau disembuhkan. Dengar ya, aku tegaskan hari ini. Aku lebih baik mati daripada makan apapun pemberianmu, pengemis. Bawa barang-barangmu dan enyah dari sini. Tuan muda dari keluarga Zeng tiba. Tuan muda Zeng. Hahaha. Aduh, Tuan muda San, maaf kami tidak menyambut dari depan, silakan duduk. Nyonya Liu, kita kan sebentar lagi jadi keluarga. Tidak perlu sungkan. Loh, kok pengemis kecil ini ada di sini juga? Lihat pesta ulang tahun keluarga Lin ini. Bahkan seorang pengemis pun bisa masuk. Anda salah paham. Dia menyelinap masuk sendiri. Kami baru saja akan mengusirnya. Pengawal. Sanlong, kamu salah tempat. Keluarga Lin tidak sudi menyambutmu. Pergi dari sini. Tuan muda Lin, dia ini tamu terhormat yang diundang olehku dan ayahmu. Bukan kamu yang berhak mengusirnya. Dasar tidak sopan. Cepat menyingkir, Pak. Papa lupa kejadian di lokasi proyek. Soal itu. Waktu itu saya dan Nona Lin agak pusing. Hari ini saya ganti arak dengan teh. Saya memberanikan diri. Saya habiskan, ya. Kasihan sekali aku. Hahaha, Tuan Muda San. Karena kesalahpahaman sudah diluruskan. Jangankan sekarang keluarga YMU sudah hancur. Bahkan saat keluarga YMU masih berjaya pun. Kamu tetap tak ada apa-apanya dibanding keluarga San. Walaupun sudah tua. Coba kamu ngaca lihat tampangmu itu. Memangnya kamu pantas? Sanlong. Hari ini adalah pesta ulang tahun Paman Lin yang ke-60. Aku tidak mau berdebat denganmu. Hahaha. Pesta ulang tahun. Oh, kamu tahu ini pesta ulang tahun, ya? Kalau tahu ini pesta ulang tahun, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Berpenampilan seperti pengemis. Kamu datang ke sini untuk apa? Wih. Jangan bilang kamu cuma bawa barang ini. Tuan Muda San, maaf membuat Anda melihat hal yang memalukan. Dia memang mau memberikannya, tapi ditolak oleh Pak Lin. Cuma barang rongsokan seperti ini. Lihat ini. Apa itu? Satu buah rui giok zamrud, sepasang mangkuk emas 8 dewa, sepasang piring perak naga dan phoenix, satu buah vas guanyin 5 warna. Pasti mahal sekali, ya? Tuan Muda Bai, itu dalam dolar Amerika. Halo, sayang, jutaan dolar. Tidak mahal, tidak mahal. 30 juta. Ahahaha. Aduh, Jujin. Jujin, cepat panggil Tabib Gao. Tabib Gao, Ju King. Bagaimana keadaannya? Nyonya Liu jatuh sakit karena tekanan batin. Hari ini emosinya terlalu naik turun. Dia menangis sampai tidak bisa bersuara. Penyakitnya sudah sangat parah. Obat-obatan sudah tidak mempan lagi. Hanya dengan menusuk 3 titik vital di tubuhnya. Melancarkan otot dan peredaran darah, serta menghilangkan sumbatan energi. Baru dia bisa diselamatkan. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat selamatkan dia. Penusukan jarum seperti ini. Salah sedikit saja. Nyonya Liu hari ini pasti mati. Tuan Ye, kalau jarumnya tidak ditusukkan sekarang, Nyonya Liu juga akan kehabisan energi dan darah. Dan pasti akan mati. Kehabisan energi dan darah butuh pemicu obat untuk mengaktifkan kembali daya hidupnya. Baru setelah itu pakai akupunktur. Pil penambah energiku. Ye Qiu, kamu diam. Kalau bukan karena barang aneh yang kamu berikan itu, apa masalahnya akan jadi serumit ini? Ayah, kemampuan medis Ye Qiu itu luar biasa. Jarum Swankinya adalah teknik medis nomor 1 di dunia, biarkan dia yang melakukannya. Tabib Gao adalah ketua asosiasi medis Tianhai kita. Dia juga tabib hebat dari Shengming Yuan. Aku yang susah payah memintanya datang. Kamu ini mau ibumu mati, ya? Dengan tusuk jarum, masih ada secercah harapan. Tanpa itu, sudah pasti dia akan mati. Hidup atau mati.
Hah? CK. Yekiu, bukannya kamu bilang sekali tusuk pasti mati. Aku rasa, kamu memang sengaja datang untuk mencelakai Juking. Paman, benar atau tidaknya akan segera kita ketahui. Masih belum menyerah juga. Waktu itu dia selamat berkat kamu. Itu mungkin cuma keberuntungan belaka. Manusia rendahan sepertimu. Juga pantas jadi menantu keluarga Lin. Pengawal, usir dia keluar. Ayah. Kita tunggu sebentar lagi ya. Tabib Sakti Gao, kenapa bisa begini? Aliran energinya sangat lemah. Ini gawat. Energinya bisa berhenti dan buyar. Apa maksudnya buyar? Apa yang akan terjadi? Energinya buyar, nyawanya melayang. Zijin, cepat bangun. Yekiu, tolong cepat selamatkan Xiao Hua. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah. Jangan sampai ini menjadi hari dukanya Xiao Hua. Sudah kubilang, hanya pil pengisi energi yang bisa menyelamatkannya. Pil energi. Tadi waktu aku ke toilet, aku buang karena kukira sampah. Cepat panggil bantuan. Tabib Gao, obatnya sudah datang. Cepat selamatkan Juking. Hah, ternyata ada juga yang menganggap ini barang berharga. Baunya pesing begini. Kalau kamu memang punya cara, buat Xiao Ma sadar. Ini mustahil. Tak kusangka, di Tianhai masih ada orang kedua yang bisa membuat pil pengisi energi. Apa? Coba kamu lihat lagi baik-baik. Jangan sampai salah lihat. Dijamin asli. Pil pengisi energi bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang belulang. Begitu pil ini muncul, takdir hidup dan mati bisa dibalikan. Anak muda, apa ini buatanmu? Aku butuh waktu 2 hari untuk membuatnya. Makanya bentuknya jadi seperti ini. Dan membuat paman jadi salah paham. Sudah kubilang dari awal, niat bocah ini tidak baik. Yekiu, kalau kau sampai menunda waktu pengobatan terbaiknya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tadi saya menawarkan obat ini kepada paman, tapi paman menolaknya. Jadi, sekarang obat ini masih milik saya. Katakan, berapa harganya? Saya tidak mau uang, tapi obat ini adalah hadiah untuk calon ayah mertua saya. Karena paman tidak mau mengakui saya sebagai menantunya, terpaksa saya harus mencari cara lain. Kalau Anda bersedia menerima pil buki ini. Kalau Anda sudah menjadi ayah mertua saya, jangankan 1 pil buki, bahkan 10 atau 100 pil pun akan saya berikan. Hei, Paman Li, Anda tidak boleh setuju dengannya. Dia ini sedang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pil buki itu 100 tahun sekalipun belum tentu ada. 1 pil untuk 1 nyawa. Harta yang tak ternilai harganya. Ayah, apalagi yang ayah pikirkan? Yekiu sudah melakukan segalanya untuk keluarga Lin. Dia sudah menyelesaikan begitu banyak masalah untuk keluarga kita. Tidak seperti orang lain yang hanya bisa bicara saja. Pak Lin, Anda jangan keras kepala lagi. Cepat selamatkan orangnya. Nyonya Ren sudah hampir kehabisan napas. Baiklah, Yekiu. Saya setuju. Nyonya. Nyonya Liu sudah sadar. Nyonya, tadi Anda membuat semua orang khawatir. Terima kasih banyak, Tabib Gao, sudah menolong saya. Nyonya, Anda seharusnya berterima kasih pada Yekiu. Semua ini berkat pil buki miliknya. Itu memang sudah seharusnya jadi milik keluarga Lin. Tidak perlu iri. Apa? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Hahaha, Nyonya Liu. Sudah kuduga, anak ini pasti sudah merencanakan semuanya sejak lama. Apapun yang terjadi, tadi Paman Lin sudah berjanji padaku. Dokter Gao juga sudah menyetujui hal ini. Kalau begitu, saya permisi dulu. Cih, sudah kuduga niat busukmu belum mati. Hidupku ini ada karenamu. Dan kamu memakai cara seperti ini lagi untuk menyelamatkanku. Cara rendahan sepertimu ini, aku tahu betul. Nyonya Liu, jangan asal memfitnah. Nona dari keluarga kaya seperti Wan Qiu. Dia hanya bisa menikah dengan orang yang sederajat. Kamu mengerti. Nyonya Liu, dari ucapan Anda, sepertinya Anda sangat berpengalaman. Ya, kalau saya tidak salah ingat, dulu Nyonya Liu hanyalah seorang pembantu kecil di keluarga Lin. Ucapan Anda tadi terdengar seperti curahan isi hati Anda. Yekiu,
Aku dan Tianming saling mencintai dengan tulus. Tanpa pamrih sedikit pun. Jangan menilai orang lain dengan pikiran kotormu. Jangan dibuang. Ye Qiu, tadi aku memang sudah berjanji padamu. Tapi itu karena keadaan terpaksa. Lagi pula, ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Apa itu? Wan Qiu. Dia sudah. Apa? Aku sudah dijodohkan. Wan Qiu. Tahun lalu, keluarga Lin kami menerima sebuah proyek. Bayarannya adalah pernikahan dengan keluarga San. Benar. Kalau begitu, jodohku adalah kamu. Benar, aku. Kalian keterlaluan. Demi sebuah proyek, kalian menikahkan Wan Qiu dengan binatang ini. Semudah itukah kalian mendorongnya ke lubang api? Kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Ini pernikahan antara keluarga Lin dan keluarga San. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Perempuan berhati ular. Ayah pengecut. Kalian berdua tidak pantas menjadi orang tua Wan Qiu. Anak kurang ajar, beraninya kamu memakiku. Kamu sendiri tidak tahu orang seperti apa Sanlong itu. Siapa aku? Aku adalah tuan muda tertua keluarga San. Hanya aku yang pantas untuknya. Ye Qiu, kamu tidak mau bercermin. Kamu mau merebut wanita dariku. Apa kamu pantas? Ibu keenam. Yang tadi itu tamuku. Ini baru mahar dari aku, Sanlong. Di dalamnya ada kontrak senilai 300 miliar. Cukup untuk menunjukkan ketulusan Sanlin. Asal kepala keluarga San melakukannya selama setahun. Keluarga Lin kita bukan hanya bisa melewati krisis. Aset kita juga bisa berlipat ganda. Ya hahaha. Nona Lin. Selama kamu bersamaku, Sanlin, kekayaan keluarga San bisa kamu gunakan sesuka hatimu. Lihatlah, Wan Qiu. 300 miliar itu bukan apa-apa. Aku, Ye Qiu, bersumpah di sini, akan memberikan mahar 30 miliar untuk menikahi Wan Qiu. Hei, sialan, kamu cari mati. Masuk. Siapa yang berani menerobos masuk kediaman keluarga Ling? Cuma keluarga Ling. Kenapa tidak berani? Kakak seperguruan, Gui Mian Qixia, siap menerima perintah. Hahaha, hantu. Gui Mian Qixia. Kalian orang-orang dari sekte Xuanzang. Ye Qiu. Kali ini demi membunuhmu. Aku sudah habis-habisan. Naga hitam, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kulakukan? Aku mau nyawanya. Dan juga kamu. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, akan kubuat keluarga Lin Mu. Sampaikan perintahku. Tuan Muda Song, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Mohon berbaik hati, lepaskan kami. Pergi. Adik seperguruan. Malam ini, aku mau lihat Yun Guangqi telanjang bulat. Tidur. Kali ini kamu tenang saja. Malam ini aku pasti kembali. Oh. Ye Qiu. Malam ini, dia milikmu. Hahaha. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mundur, habisi dia. Ah. Sudah tidak sakit lagi. Untung saja, kamu harus bersyukur Qin Yun tidak berani melukaimu. Dia takut dihajar sulong kalau pulang nanti. Makanya serangannya tidak serius. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dasar bodoh, lain kali jangan begini lagi. Dengar? Tidak. Aku tidak bodoh. Kok, besok, kita temui ayahku, ya. Menemui ayahmu untuk apa? Kamu ini bodoh, ya. Kita kan sudah putus hubungan dengan Sanlong. Dan kamu adalah pahlawan keluarga Lin kami. Menantu idaman. Sudah pasti kamu orangnya. Mahar 3 miliar.
Bagaimana bisa dia menyediakan 3 miliar sekarang? Mahar 3 miliar itu dia sendiri yang bilang. Aku kan tidak memaksanya. Memangnya kenapa? Pria sejati kok omongannya seperti kentut. Baik. Perkataan seorang kesatria takkan bisa ditarik kembali. 3 miliar, bukan masalah. Dasar pengemis, benar-benar tidak tahu diri. Seluruh aset keluarga Lin kami saja hanya 1 miliar. Kamu seenaknya bilang 3 miliar. Kamu mau dapat uangnya dari mengemis. Bukan berarti aku, YQ, tidak bisa melakukannya. Baik, kalau begitu, aku akan menunggumu membawa 3 miliar untuk menikahi putriku. Sebelum itu, Jangan temui putriku lagi. Wan Qiu, Wan Qiu, Wan Qiu, kamu kenapa? Wan Qiu, Wan Qiu. Keadaan Wan Qiu tidak baik. Usus kilin beracun. Bagaimana keadaan Wan Qiu? Saat proses pemeriksaan tadi, Wan Qiu demi menolongku, terkena jurus api membara dari Dewa Iblis Awan Api. Saat hawa keruhnya belum menguap, dia juga terkena jurus 5 racun milik Yuan. Meskipun kekuatan jurus Yuan tidak besar, tapi sangat licik dan beracun. Saat hawa beracun itu menguap karena hawa keruh, kedua racun itu menyatu dan menimbulkan bercak-bercak ungu beracun. Meskipun nyawanya tidak terancam. Tapi apa? Bercak racun di tubuhnya ini mungkin akan menemaninya seumur hidup. Putriku. Ini semua ulahmu, dasar pembawa sial. Kalau bukan karena menolongmu, Wan Qiu tidak akan. Aku pasti akan bertanggung jawab pada Wan Qiu. Bertanggung jawab bagaimana? Sekarang dia sudah jadi buruk rupa. Bagaimana dia bisa menikah nanti? Aku akan menikahinya. Sudah sampai begini. Kamu masih saja mau masuk ke dalam keluarga Lin. Mengincar harta keluarga Lin, kan? Pengawal, usir orang ini. Seumur hidupnya, jangan biarkan dia menginjakan kaki di rumah ini lagi. Putriku, Wan Qiu, kamu sudah sadar. YQ, aku sudah jadi seperti ini. Apa kamu masih mau menikahiku? Wan Qiu. Aku bukan hanya akan menikahimu, tapi aku juga akan menyembuhkanmu. Mas kawin 3 miliar. Tidak akan kurang sepeser pun. Li Wan Qiu, maukah kamu menikah denganku? Kamu jangan setuju. Pengemis ini sudah tidak tahu malu demi uang. Kamu jangan gegabah, nak. Ini sudah cukup. Apa? Sudah cukup. Pergilah. Kenapa, Wan Qiu? Aku sudah jadi seperti ini. Aku sendiri bahkan tidak sanggup melihat diriku lagi. Mana mungkin aku tega menghambatmu seumur hidup. Mei Chen, percayalah padaku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. YQ, kamu hanya terbawa emosi sesaat. Pernikahan itu masalah seumur hidup. Kamu bisa tahan sehari. Kamu bisa tahan setahun. Tapi apa kamu bisa tahan seumur hidup? Nanti, kalau kamu melihat perempuan cantik, apa kamu bisa jamin hatimu tidak akan goyah? Wan Qiu, aku bersumpah padamu. Aku pasti akan menikahimu. Dan seumur hidupku, hatiku takkan pernah berubah. Menikahimu? Pakai apa? Biar ku beritahu kalian semua. Dalam 3 bulan, aku akan menghasilkan 3 miliar sebagai mahar. Dan aku juga akan menyembuhkan Wan Qiu. Menjadikannya wanita tercantik di kota Tianhai. Cukup? Aku tidak mau dengar semua ini lagi. Karena kamu sudah sesumbar seperti itu. Saya harap setelah kamu berhasil mendapatkan 3 miliar. Kamu baru boleh datang lagi ke keluarga Lin. Antar tamu ini keluar. Cepat, lepaskan. Hah? Kamu mau apa? Aduh, kamu mikir apa, sih? Aku sudah menguasai ilmu tanpa bekas. Aku bisa membantumu menghilangkan noda-noda ungu di tubuhmu ini. Benarkah? Kamu nggak senang, ya? Ah, Salep ini reaksinya keras. Jadi waktu dioleskan akan terasa sedikit sakit. Tahan sedikit, ya. panas sekali. Dasar jalang sialan.
Dia sudah jadi si buruk rupa. Masih berani-beraninya membawa laki-laki ke rumah. Cih, kali ini, lihat saja, akan kuhajar kau habis-habisan. Dan mengusirmu dari keluarga Lin. Benar. Benar-benar hilang. Hehehe. Astaga. Aku khawatir setengah mati beberapa hari ini. Yekyu. Beraninya kamu diam-diam macam-macam dengan putriku. Tidak punya uang, tapi mau memaksakan kehendak. Hebat sekali, ya. Bajingan, beraninya kamu menindas putriku. Dasar binatang, Wan Qiu sudah seperti ini. Kamu masih belum melepaskannya. Wan Qiu. Kamu sudah baikan. Yekyu yang menyembuhkan racunku. Bercak racun dari tapak 5 racun. Hanya bisa dihilangkan dengan salepuhan milik Xia Yaozi. Jangan-jangan dia benar-benar penerus Xia Yaozi. Pantas saja udara di sini dipenuhi aroma obat. Meskipun dia sudah menyembuhkan Wan Qiu, mereka berdua tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Wan Qiu belum menikah. Kalau sampai kabar ini tersebar, mau ditaruh di mana muka keluarga Lin kita? Yekyu, karena kamu sudah datang. Apa maharnya sudah siap? Paman, tenang saja. Sedang saya siapkan. Langkah pertama adalah menyembuhkan Wan Qiu. Sekarang sudah selesai. Langkah kedua adalah soal mahar. Kalau nggak ada mahar, nggak usah banyak omong. Karena Wan Qiu sudah sembuh. Urusan kita selesai. Pergi sana. Yekyu, meskipun kemampuan medismu hebat, tapi 3 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana kalau kita kawin lari saja? Tidak perlu. Aku sudah berjanji. Aku akan membuat ayahmu merestui pernikahan kita dengan terhormat. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Soal mahar, kamu tidak perlu khawatir. Apa kamu punya ide lain? Pil buki sangat sulit dibuat. Tapi salepuhen justru sebaliknya. Sangat mudah dibuat. Selama aku punya jurus Zenki, aku bisa membuatnya menjadi obat eksklusif. Kalau begitu, kita bisa mendirikan perusahaan. Produksi skala besar. Begitu masuk pasar, kita bisa menyapu bersih semua pabrik obat di kota Tianhai. Wah, idenya sih bagus. Tapi aku kurang paham. Bagaimana cara mengelola perusahaan? Tenang, ada aku, lulusan terbaik Wharton Business School. Selama kamu bisa jamin obatmu itu manjur, di tanganku. Aku jamin kamu bakal hitung uang sampai tanganmu kram. Sudah buka. Toko kami menjual salep penghilang bekas luka, mempercantik dan menghilangkan bekas luka. Sekali oles, langsung terlihat hasilnya. Jujur dan terpercaya. Palsu 1, ganti 10. Kamu tahu nggak? Salep penghilang bekas luka ini benar-benar ajaib. Tanda lahir di badanku itu, baru kuoles 2-3 hari. Langsung hilang semua. Betul. Salep penghilang bekas luka dari RUQ ini jauh lebih bagus dari yang lain. Banget. Ada apa? Kenapa marah sekali? Apotek RUQ itu. Siapa sebenarnya mereka? Mereka merebut lebih dari separuh pelangganku. Omset kuartal ini jadi anjlok lebih dari setengahnya. Aku benar-benar murka. Tidak peduli siapa mereka. Di Tianhai, tidak ada yang bisa mengancam keluarga San. Terlebih lagi, Anda adalah raja dunia bawah. Peringatan ini untukmu, sekarang juga tangkap aku. Ingat, ini kesempatan terakhirmu. Kalau gagal, jangan pernah temui aku lagi. Kakak, kali ini aku tidak akan gagal. Kak Qiu, kamu tahu tidak, dalam 3 bulan ini, laba bersih kita mencapai 1 miliar. Sepertinya rumor tentang Salepuhen itu benar adanya. Sudah terkena jurus 5 racunku. Memangnya dia bisa apa lagi? Kamu lagi. Sebelas Yun, kamu mau apa ke sini? Ternyata RUQ ini perusahaan Nona Lin, ya. Benar. Nona Lin. Kamu benar-benar tidak menganggapku, ya, membuka perusahaan sebesar ini. Tapi tidak menyapa keluarga San sama sekali. Benar-benar tidak menganggap keluarga San, ya.
Apa Sanlong yang menyuruhmu untuk mengancam kami? Kak Qiu, mereka sengaja datang untuk cari gara-gara. Gadis ini pintar juga, ya? Hahaha. 10 miliar. Pantas saja si batu tidak bisa diam. Qiyun, bilang pada Sanlong, kami bersaing secara bisnis yang wajar. Kami tidak mengincarnya. Bersaing? Berani bersaing dengan keluarga San itu sendiri sudah tidak bisa dimaafkan. Sekarang, aku beri kalian dua pilihan. Apa? Pilihan pertama. Mulai sekarang, penghasilan setiap bulan, 80%-nya serahkan kepada keluarga San sebagai upeti. Lalu yang kedua. Kamu pilihan keduanya. Apa-apaan kamu? Gadis ini bagianku. Pak Li untuk kalian. Kalian berani menyentuhku. Beraninya kalian menyentuhku. Ye Qiu tidak akan melepaskan kalian. Ye Qiu? Aku tidak kenal dia. Ye Qiu siapa? Aku cuma tahu dadamu lebih besar dari dia. Masih diam saja. Berlutut, dia mau kabur. Kalian semua jangan harap bisa hidup. Dasar tidak berguna. Mengurus satu perempuan saja tidak bisa. Nah, begini baru nurut. Terima saja dengan lapang dada. Kalau begitu, terpaksa aku sedikit berkorban. Aku akan urus kalian berdua. Hari ini aku. Kenapa kamu bisa ada di sini? Berani-beraninya datang ke wilayahku. Kamu cari mati? Ya, wilayahku. Perusahaan ini. Perusahaan ini milik Ye Qiu dan aku. Ye Qiu, ampuni aku. Kali ini, kumaafkan. Kamu boleh kembali dan sampaikan pada Sanlong. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Paham. Sudah susah payah datang ke sini. Tinggalkan sebelah telingamu. Xiao Yu, kamu tidak apa-apa. Bos, lebih baik Anda cari orang lain saja. Aku berhenti. Xiao Yu. Sudahlah. Biarkan dia pergi. Ye Qiu, aku takut kalau begini terus. Perusahaan ini cepat atau lambat akan hancur. Wan Qiu, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Bos. Kamu bertemu kakak. Kakak. Siapa Ye Qiu itu? Kali ini, aku dipermalukan lagi di tangan Ye Qiu. Bahkan sebelah telingaku putus. Aku bisa mati lebih parah. Kalau begitu, kumpulkan semua anak buahku. Apa kamu percaya? Satu orang bisa melawan 3.000 dewa penjaga kita. 3.000 dewa penjaga. Ya Tuhan. Bos, orang-orang sudah berkumpul. Tinggal menunggu perintah Anda. Bagus. Besok, ikuti aku ratakan Ryukyu. Siap. Siap. Besok. Apa? Bos ada di sana. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Siun. Kamu mau menghinaku, memukulku, aku tidak peduli. Tetapi jangan pernah menyentuh batasan kesabaranku. Apa? Kamu marah? Bukan. Kalau kamu berani menyentuh wanitaku, kamu akan jadi orang tak berguna. Saudara-saudara. Bunuh Ye Qiu dulu. Akan kubunuh kau, Ye Qiu. Sini kau.
Pergi? Jangan pukul aku. Guruku adalah Xuan Xinzi. Seorang master dari perguruan Xuanzhen. Kalau kamu membunuhku, perguruan Xuanzhen pasti tidak akan melepaskanmu dan wanitamu. Hei! Dengar? Sanlong yang menyuruhku melakukannya. Ini ulah Sanlong, aku tahu semuanya. Lepaskan aku, kumohon. Ini benar-benar Sanlong. Arg. Arg. Kamu bahkan tidak pantas kubunuh. Akan kuputuskan urat kakimu. Agar kamu tidak bisa berbuat jahat lagi. Dan juga tidak bisa lagi bekerja untuk Sanlong. Bos. Kamu yang sudah putus asa. Sekarang kucampakkan begitu saja. Ye Qiu. Kalau punya nyali, bunuh saja aku. Aku hanya ingin kamu merasakan penderitaan hidup segan mati tak mau ini. Dasar iblis. Hahaha. Hei, buka matamu dan lihat aku. Di mataku, siapa yang lebih cantik? Hahaha. Arg. Kakak seperguruan, urat tangan dan kakiku diputuskan oleh Ye Qiu. Sekarang aku sudah menjadi orang tak berguna. Kakak harus membalaskan dendamku. Hah. Benar-benar sudah tidak berguna. Kakak seperguruan, tidak apa-apa. Demi menyelesaikan tugas dari kakak, aku rela membayar harga berapapun. Aduh, adik seperguruanku. Kalau begitu, penuhi saja permintaan terakhirmu. Guru, adik ketujuh, apa kamu sanggup membalaskan dendam ini? Berdirilah. Guru, jika guru tidak menyetujuinya, aku tidak akan berdiri. Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu mengandalkan ilmu bela dirimu yang tinggi, dan bertindak semena-mena secara diam-diam. Sekarang kamu bertemu orang yang lebih hebat. Dan harus membayar dengan nyawa adik seperguruanmu. Guru, bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah mencelakai adik seperguruanku sendiri. Guru, adik seperguruan dilukai oleh si Ye Qiu itu. Urat tangan dan kakinya diputuskan oleh Ye Qiu. Linglong, mati saja kau. Guru, sebenarnya, kematiannya sia-sia. Jurus keadilan penentu. Zilong. Hari kematianmu telah tiba. Kenapa kamu ke sini? Aku lihat punggungmu terluka. Aku datang untuk mengobatimu. Dasar bodoh, lukaku sudah sembuh total. Jangan sok kuat. Tadi lukamu parah sekali. Kamu. Ya Tuhan, Ye Qiu, ilmumu hebat sekali. Iya, kan? Sudah terlanjur ke sini. Jangan pergi lagi. Ye Qiu. Sejak perusahaan kita mengalami insiden tempo hari, beritanya sudah menyebar ke seluruh Tianhai. Sulit jika hanya mengandalkanku untuk menghasilkan uang. Baik. Jangan takut, aku punya cara lain. Apa? Caranya. Sedang apa kau berdiri di situ? Saya datang untuk menghadiri festival judi batu. Punya surat undangan. Surat undangan apa? Orang kampung dari mana ini? Surat undangan saja tidak tahu. Tapi mau ikut festival judi batu. Pergi, enyah kau. Nona Lin. Hei, kenapa dia bisa masuk? Mencari kesempatan dalam kesempitan. Percaya atau tidak, akan kuhajar kau. Sebenarnya, aku datang bersama orang tadi. Nona Lin, Anda kenal dia? Ini adalah Pak Ye Qiu. Dia pacarku. Calon menantu grup Lin. Nan Qiu.
Kalau begitu, coba saja kamu. Menurutku, kamu itu sudah gila karena uang. Datang ke rapat dewan direksi, tapi undangan saja tidak punya. Kalau aku jadi kamu. Pasti sudah gagal di saat-saat terakhir. Benar. Untung ada kamu. Guru Amitabha. FOU Cheng, kamu tidak apa-apa. Guru, Anda tidak apa-apa. Pendeta tua, siapa kau? Seenaknya saja melukai orang. Ini urusannya. Bukan urusanmu. Kau ini siapa? Pemimpin sekte Xuanzhen, Xuan Zhenzi. Oh, jadi kau datang untuk membalaskan dendam muridmu. Ye Qiu, kau membunuh muridku, Qiyun. Akan kubuat kau membayar utang darah dengan nyawa. Apa? Qiyun mati. Qiyun adalah murid utama dari sekte Xuanzhenku. Kau harus bisa menahan satu jurus dariku dulu. Orang tua ini yang akan menjadi lawanmu. Salah satu dari kita pasti mati. Pendeta tua, sepertinya kau sudah pikun. Ya, hari ini, aku akan membalaskan dendam muridku. Dan menghabisimu, iblis sesat. Bocah ini. Benar-benar hebat, bisa-bisanya dia bertarung seimbang melawanku. Pantas saja Qiyun mati di tangannya. Masih begitu muda, tapi sudah sepadan denganku. Kalau mau mengalahkannya, kau harus punya batu gio kualitas terbaik. Para hadirin, festival batu akik akan segera dimulai. Silakan bersiap untuk masuk. Guru, Anda. Urusan penting harus diutamakan. Balas dendam tidak ada kata terlambat. Meskipun aku sangat ingin bertarung dengan pendeta, tapi Qiyun bukan aku yang mengundangnya. Mohon pendeta selidiki kebenarannya. Sudah sampai begini, omonganmu itu tidak ada gunanya. Setelah festival ini selesai, kau akan mati. Jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo pergi, aku kan masih mau kalung batu giok. Aduh, Mas. Pilihanmu bagus sekali. Batu giok ini berasal dari Siam, dari tambang tua. Bisa menghasilkan jenis kaca. Ini harganya berapa? 3 juta? 3 juta. Kamu gila ya? Mata duitan banget. Kalau begitu, Mas sebut saja harganya. 300. 300? Saya sudah 20 tahun di bisnis ini. Belum pernah lihat orang menawar sepertimu. 50. Gak mau? Ya sudah. HMPH. Aduh. Ternyata masih anak bawang. Pantas saja tidak tahu harga pasaran. Master Gu, kami baru pertama kali datang ke festival batu akik ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sudahlah. Kulihat kalian berdua ini orangnya jujur. Biar kuajari kalian sedikit. Ya, di bisnis kami ini. Ada pepatah yang bunyinya begini. Sekali potong bisa kaya, 2 kali potong bisa miskin. Potongan ketiga. Menguliti karung goni. Kalau dipotong 1 inci dari sini, kalau kau beruntung. Dan menemukan hijau zamrud kaisar, 3 jutamu itu, maka nilainya menjadi 30 juta. Ini yang namanya kaya dalam sekali potong. Kalau sekali potong tidak ada hijaunya. Jual murah ke saya seharga 3 juta pun bisa. Kalau mau lanjut potong yang kedua. Lalu potongan ketiga ternyata isinya putih semua. Batu itu jadi tidak berharga sama sekali. Makanya disebut, 3 potongan membelah karung goni. Oh, begitu rupanya. Namanya memang judi batu. Tapi sebenarnya ini pertaruhan soal wawasan, keberanian, dan mental seseorang. Kamu cepat mengerti. Hei, bagaimana? Mas, mau ikut bertaruh? Dia tidak mau, biar saya yang bertaruh. As. Dia tidak mau, biar saya, Sanlong, yang bertaruh. Kamu mau apa? HMPH, tidak punya uang tapi nekat masuk acara lelang batu giok. 300 perak, bikin aku tertawa saja. HMPH, dasar pria tak berguna yang numpang hidup pada perempuan. Jaga mulutmu. Memangnya aku salah bicara? Ye Qiu. Orang yang bisa masuk acara ini karena dibayari perempuan demi mengumpulkan uang mahar. Bukankah itu kamu? Benar, itu aku. Kalau begitu, karena Tuan Muda San tertarik membeli batu ini, silakan ajukan penawaranmu. 5 juta. Baik, Tuan Muda San memang tegas. Terjual 5 juta. Permisi, apa batunya mau langsung dipotong? Potong. Hijau, keluar hijaunya. Hahaha. Wow. Hijau sekali dan sangat bening. Berapa nilainya sekarang? 10 juta. Hahaha. Lihat itu. 5 juta jadi 10 juta. Menyesal?
Kan, Tuan San, jangan senang dulu. Yesiu. Hari ini, ada aku di sini. Kamu jangan harap bisa bawa pergi satupun batu giok. Hahaha. Karena cari uang itu paling gampang. Biar saja kamu untung lebih banyak. Guru. Iya, duduk. Meskipun giok ini kecil, tapi mengandung banyak sekali kekuatan spiritual. Ini termasuk batu giok kelas rendah. Tapi, kalau diolah dengan ilmu sihir, kekuatan spiritualnya bisa meningkat drastis. Untung saja aku mengikuti YQ. Kalau tidak, anak itu sudah dapat untung besar. Kalau begitu, YQ ini bukan orang sembarangan. Apa maksud guru? YQ itu usianya baru 25 tahun. Dan ini pertama kalinya dia ikut konferensi judi giok. Tapi dia bisa, di antara tumpukan batu yang begitu banyak, memilih satu batu giok. Coba kamu pikir, apa dia itu orang biasa? Awasi dia terus untukku. Maksud guru. Setiap batu giok yang dia incar. Rebut semuanya untukku. Tidak masalah. Kenapa tadi kamu tidak membelinya? Membiarkan Shenrongi yang dapat untung. Yang itu adalah batu giok kelas paling rendah. Sengaja untuk membuat Song lengah. Kita ini pakai giok spiritual kualitas terbaik. Lalu, yang kualitas terbaik ada di mana? Itu di sana. Yang itu adalah incaran utama di lelang malam ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, yang sudah datang dari jauh untuk menghadiri konferensi judi giok kami. Kehadiran Anda semua membuat acara ini menjadi sangat istimewa. Sebagai wujud terima kasih kami, hari ini saya akan mempersembahkan sebuah mahakarya berusia 1000 tahun. Benda itu ada tepat di belakang saya. Ini juga jagoan dengan potensi terbesar di kompetisi judi giok kali ini. Ia adalah Raja Batu dari generasi sebelumnya, yang digali dari kaki puncak King Tian. Bayangan di bawah sinar bulan. Raja Batu menyebutnya giok spiritual. Kalau memang ini giok spiritual, kenapa malah dijual? Tuan Muda San, Anda mungkin tidak tahu. Sejak dulu, sastrawan menghargai tintanya, dan ksatria menjaga namanya. Kalau saya, hanya bisa melihat kalau di dalamnya ada giok, tapi tidak bisa melihat kekuatan di dalam giok itu. Agar tidak menyia-nyiakan harta karun ini, hari ini saya sengaja mencarikan jodoh untuk batu spiritual ini. Acara lelang batu kali ini diadakan khusus untuknya. Boleh saya bertanya pada Raja Batu, berapa harga pembukaannya? Harga pembukaan, 10 juta. Langsung 15 juta. Hei, si itu bahkan belum menawar. Ini barang bagus, 20 juta, 25 juta. 50 juta. 50 juta. Loh, bukannya itu nona muda keluarga Lin. Kenapa keluarga Anda juga ikut-ikutan? Memangnya batu ini semahal itu? 50 juta? Ada lagi yang mau menaikkan harga? 100 juta. 200 juta? Ya ampun, 200 juta. 200 juta untuk pertama kalinya, 200 juta. Kedua kalinya, 210 juta. Katanya keluarga nomor 1 di kota Tianhai. Cetek sekali. 500 juta. 500 juta untuk pertama kalinya, 500 juta. Kedua kalinya, 500 juta. 700. Pendeta, Anda mau menawar. Apa dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Masih belum pasti. Memangnya festival barongsai kita tidak butuh penampilan yang memukau. Betul, mana ada yang menawar sampai 100 juta? Apa uang 100 juta itu turun dari langit? HMPH, semuanya, jangan percaya padanya. Dia itu mantan suamiku dan aku. Justru karena dia tidak punya uang, makanya aku campakkan dia. Ketemu dia di sini hari ini. Aku kira dia datang untuk melamar jadi satpam. Hahaha. Ketua Lu, guruku benar. Anda harus selidiki baik-baik. Jangan sampai orang sembarangan ikut dalam lelang. Nanti bisa mengacaukan acaranya. Ketua Wu, giok spiritual ini warnanya hijau zamrud. Di antara semua orang di sini, sepertinya hanya aku yang tahu nilainya. Kalau dijual ke orang lain, bukankah itu menyia-nyiakan barang berharga ini? Pak Ketua, 300 juta. Akan langsung saya tanda tangani sekarang. Tuan Ye, apa Anda bisa membuktikan kalau Anda punya 500 juta? Keluarga Lin kami punya aset miliaran. Batu ini, selamat Tuan Ye mau, akan kubeli seharga 500 juta.
Dengan jaminan dari Nona Lin, saya jadi tenang. Kalau tidak ada yang menawar lebih tinggi dari Tuan Ye, maka batu ini akan saya. 1 miliar. Saya ambil. Hari ini, giok spiritual itu harus kudapatkan. Aku beritahu kamu, kalau aku punya itu, aku bisa mengalahkan si Ye itu. Begitu si Ye itu mati, seluruh kota Tianhai akan jadi milikku. 1 miliar. 1 miliar ya 1 miliar. Aku tawar 1 miliar. Ye Qiu, maafkan aku, sekalipun menggunakan seluruh kekayaan keluarga Lin, tetap tidak bisa menandingi keluarga San. Tenang saja, semua ini bagian dari rencanaku. Tuan Muda San, jangan sampai Anda terpancing oleh Ye Qiu. Orang itu licik dan sengaja menaikkan harga. Cuma batu jelek begitu, mana mungkin harganya 1 miliar. Hah? Bahkan Ye Qiu rela mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga Lin untuk membelinya. Itu artinya, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Kalau Ye Qiu saja berani, kenapa aku, San Long, harus takut? Model, tenang saja, serahkan padaku. Satu miliar, sudah pasti. Jangan banyak bacot, cepat bayar. 1 miliar, untuk pertama kalinya. 1 miliar. Untuk kedua kalinya. Kalau begitu. Selamat, Tuan Muda Song. Inilah dia, giok spiritual yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Hahaha. Ye Qiu, apa ini juga sudah masuk dalam prediksimu? An Qiu, tunggu dan lihat saja si Sanlong itu datang memohon padaku. Hahaha. Memohon padamu, tentu. Kalau kamu ikut denganku sekarang, aku masih bisa menyisakan jasadmu utuh. San Long, jangan sombong. Bahkan jika batu itu kualitas terbaik sekalipun, harganya tidak akan mencapai 1 miliar. HMPH, memangnya kenapa? Selama itu adalah barang yang aku, San Long, inginkan. Berapapun harganya, akan kubayar. Hehehe. Wah, Tuan Muda San, Anda benar-benar kaya raya. Ya, menghabiskan 1 miliar untuk membeli sebongkah batu rongsokan. Apa? Apa yang kau katakan? Tuan Muda San menghabiskan 1 miliar untuk batu rongsokan dan masih terlihat begitu bahagia. Aku benar-benar salut. Tidak mungkin. Guru, jangan sampai terhasut olehnya. Lihat batu itu. Batu itu memancarkan aura spiritual ungu keemasan. Sekali lihat saja sudah jelas itu adalah giok kualitas terbaik. Dia sengaja bicara seperti itu. Hanya untuk mengacaukan pikiranmu. Dia hanya bilang anggurnya masam karena tidak bisa menggapainya. Guru, Anda benar. Ye Qiu, silakan duduk. Bawa kemari, buka batunya di sini sekarang juga. Bagus, sekalian biar semua orang bisa cuci mata. Kita lihat seperti apa wujud giok kualitas terbaik itu sebenarnya. Bocah, jangan kau. Tunggu, aku akan memurnikan batu giok ini. Baik, saya akan menantikannya. Ah, ini dia. Tidak mungkin. Potongan pertama tidak ada isinya. Tidak ada gioknya. Apa? Ini bukan giok pusaka spiritual. Aduh, tidak kusangka. Aku juga bisa salah lihat. Batu ini. Seluruhnya memancarkan aura ungu. Ini jelas bukan batu biasa. Potong untukku. Potong dari tengah. Guru, jangan dipotong. Kalau dipotong lagi, batunya akan hancur. Guru, jangan dipotong lagi. Kalau dijual sekarang masih bisa dapat sedikit uang. Kalau dipotong lagi, batu ini tidak akan ada harganya sama sekali. Guru, pergi sana. Kamu, potong dari tengah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masih mau lanjut potong? Tidak usah dipotong lagi. 20 juta. 20 juta, terjual. Hahaha. Katanya potongan pertama bikin kaya, potongan kedua bikin miskin, potongan ketiga bikin bangkrut. 20 juta, menurutku, 200.000 pun tidak akan ada yang mau. Kamu. Jangan mimpi. Jangan berharap. Memangnya kenapa? Tuan Muda Cheng, Anda sendiri yang bilang, barang yang Anda inginkan,
tidak ada yang bisa memberikannya kepada Anda. 20 juta. 20 juta? Mau tidak? 20 juta. Begini saja, Tuan Muda Yo, 200.000, aku mau. Bagaimana? Setuju tidak? 200.000? Kamu kira aku pengemis? Batu jelek ini baru saja ku beli seharga 1 miliar. Aduh, padahal tadinya aku mau berbaik hati. Membantumu membuang batu jelek ini. Tidak kusangka Tuan Muda San sendiri tidak menghargainya. Terpaksa aku bawa pulang sendiri. Jual. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. 200.000, jual. Yekyu, ayo kita pergi. Buat apa buang-buang uang? Baiklah, aku nurut kamu. Gak jadi beli. HMPH. Tuan Muda ketiga. Jian Qiu. Urusan ini di antara kita. Belum selesai, Guru, coba jelaskan. Masih diturunkan lagi. Apa sebenarnya rencana Yekyu ini? Kalau diturunkan lagi, harganya jadi seperti sampah. Guru Jianqi. Kamu mau apa? Guru, dia sengaja mau mempermalukan saya di depan umum. Yekyu, menggunakan uang wanita untuk mempermalukanku. Hebat sekali ya kamu. HMPH. Aku tidak punya niat seperti itu. Yang aku inginkan ada di sini. Mustika giok spiritual. Hahaha, mustika giok spiritual. Yekyu, apa kamu buta? Itu cuma batu rongsokan. Tuan Ye, harap dipikirkan baik-baik sebelum sepakat ya. Kita akan lihat hasilnya dalam beberapa menit. Mustika giok ini. Ya sudahlah. Mustika giok dongling yang muncul 1000 tahun sekali. Penglihatanku tidak salah. Aku tidak salah lihat, kan? Benar-benar pintar. Mustika giok yang langka 1000 tahun. Gawat, celaka aku sekarang. HMPH. Erlong, apa yang kamu lakukan? Jangan diketuk, saya tidak jadi jual. Barang itu sudah terjual kepadamu. Baru saja. Anda menjual batu ini seharga 200.000 kepada Tuan Yekyu. Sekarang, mustika giok spiritual ini mulai menunjukkan kilaunya. Harga 200.000 sepertinya sudah tidak pantas lagi, kan, batu itu. Tuan Wang, menurut Anda berapa harga batu ini sekarang? 1,5 miliar. Tuan Li, jika Anda ingin menjualnya. Model. Aku keberatan, 1,5 miliar. 200.000 jadi 1,5 miliar. Wah, ini baru namanya bisnis bagus. Jangan pelit. Aku bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan batu ini. Ayo kita nego harganya. Pendeta tahu, Anda benar-benar menginginkannya. Guru, dia pasti akan pasang harga selangit. Dia mau memerasku habis-habisan. Muridku, biar guru yang ambil. Sekte Xuanzhen. Keluarga sang kalian juga akan mendapat tempat di Jianghai. Baik, karena pendeta senior tulus menginginkannya. Kalau begitu akan kuberi harga pantas. 3. Sanlong. Kamu sudah dengar sendiri, kan, Guru? Ini sih jelas-jelas mau merampokku. Total harta keluarga Sanku hanya 3 miliar. Dia mau mengambil seluruh harta keluargaku untuk jadi maharnya. Aku tidak mau. Lalu harus bagaimana? Ini semua gara-gara ulahmu. Hanya demi seorang wanita. Demi nafsu egoismu sendiri. Yekyu, kamu sudah tidak mau dia lagi. Sini. Heiman. Yekyu. Lan Qiu, hargai aku sedikit. Jangan marah. Aduh. Paha besar, pantat besar, itu semua masih bisa kutahan. Cuma ya, mukanya itu. Yekyu, dulu kamu jelas-jelas pernah bilang, kalau aku adalah wanita tercantik di dunia ini. Aku tidak pernah bilang begitu. Memangnya siapa yang sudah melihat bunga segar masih akan menyukai bunga layu? Kamu. Hahaha.
Ye ah. Keren. Yo. Beberapa batu giok, harganya 2,5 miliar. Hah. Nyaman. Ye Qiu, kenapa kamu begitu tega padaku? Bagaimanapun juga kita pernah jadi suami istri. Sekarang kamu sudah sukses. Kenapa kamu begitu tega padaku? Ah. Hahaha. Kamu mau apa? Ye Qiu sekarang milikku. Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu pada pacarku. Pergi. Dasar wanita murahan, tidak punya malu. Jurus Henki apa? Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Ye Qiu. Sebutkan saja hargamu. Aku akan langsung tanda tangani ceknya sekarang juga. Baik, 3 miliar tunai. Tidak boleh kurang sepeser pun. Segera siapkan 3 miliar untukku. Pakai harta keluarga Sanku sebagai jaminan. Katanya uangnya sudah tiba, 10.000 yuan. Mobilnya. Lumayan. Kalian sudah sampai. Ayo, kita pergi. Seluruhnya. Akan kuhancurkan tempatmu ini. Muridku, tenang saja. Tunggu sampai aku mendapat kekuatan dari giok pusaka Tongling. Saudara Ye akan berada dalam genggamanku. Seluruh Tianhai akan menjadi milikmu. Tuan muda dari mana ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Batu giok ini hijaunya hanya di permukaan. Sisanya hanyalah batu putih biasa. Hei, duduk, duduk. Seluruh harta kekayaan Sanlong. Hanya ditukar dengan sampah ini. Ayo, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Kamu sudah keterlaluan. 3 miliar berhasil didapat. Kamu masih bisa senang? Ya, aku diam-diam mendengar percakapan pendeta tua itu dengan Sanlong. Begitu mereka dapat batu giok itu, yang pertama dicari pasti kita. Imbalannya 0 rupiah untukmu dan aku. Tenang saja. Aku sudah tahu batu itu palsu sejak pertama kali melihatnya. Apa? Seluruh batu itu hijaunya cuma sedikit. Aku hanya mengandalkan sedikit giok di ujungnya, dan berhasil menipu keluarga San sampai bangkrut. Sekarang, guru dan murid itu pasti marah besar. Pasti ingin sekali mencincangku. Tapi, mereka pasti akan balas dendam dengan cara apapun. Tenang saja, selama ada giok spiritual pusaka ini, meskipun itu emas murni, juga tidak akan. Giok spiritual pusaka, muncul 1000 tahun sekali. Di mana kita bisa menemukannya? Terlihat jauh di ujung langit, padahal ada di depan mata. Ye Qiu, hanya dengan batu sekecil ini, memangnya bisa sekuat itu? Itu bukan sekadar batu kecil biasa. Ini barulah batu yang sesungguhnya. Usianya sudah ribuan tahun. Ditempa oleh langit dan bumi. Dan mengandung energi spiritual alam semesta. Jadi, bisa memberiku kekuatan juga. Hanya dengan batu sekecil ini. Setidaknya tidak sebanding dengan sayangku. Kalau begitu, maka di seluruh Tianhai tidak akan ada lagi yang menjadi tandinganmu. Kita tidak perlu lagi khawatir dengan pendeta tua itu. Dan Asura yang datang menggangguku. Benar. Tapi, butuh waktu 2 hari untuk melebur batu ini. Setelah berhasil, aku akan terlahir kembali. Tapi, selama 2 hari aku pergi, kamu jangan memikirkanku. Baik, aku janji. Lalu, di mana kamu akan meleburnya? Batu giok dengan kualitas setinggi ini, pasti tidak bisa di sembarang tempat. Kebetulan, aku punya satu tempat rahasia. 36 jurus terakhir.
Guru dan murid. Saatnya balas dendam. Guru, YQ itu ilmunya sangat dalam. Saya khawatir. Pertarungan ini tak terhindarkan. Hidup dan mati, serahkan pada takdir. Baik. Ha. YQ, ilmumu telah mencapai puncak kesempurnaan. Di seluruh Tianhai, tak ada lagi yang bisa menandingimu. Terima kasih banyak atas bantuan leluhur. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk menyelesaikan misi menolong dunia dan menyelamatkan umat manusia. Bagus, kau punya potensi besar. Leluhur, saya masih ada urusan. Jadi, saya tidak akan menemani Anda di sini lagi. Paman, aku pulang. Kalau begitu, nikmati saja aku sepuasmu. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kita ini kan suami istri. Sudah seharusnya kita tinggal bersama, suamiku. Mau main kemana lagi? Apa aku sendiri melayanimu masih belum cukup? Dulu kan kamu yang selalu memohon padaku, memintaku untuk memberikannya padamu. Li Hongmei, aku peringatkan kamu, ya, jangan pernah sebut-sebut hal itu lagi di depanku. Kita sudah bercerai. Sekarang aku hanya mencintai Wan Qiu seorang. Laki-laki memang semuanya suka yang baru dan melupakan yang lama. Li Hongmei, demi uang, kamu menjilat Sanlong. Demi menyenangkan Sanlong, kamu menjual rahasia keluarga Yeku. Puluhan nyawa melayang karenamu. Masalah ini tidak akan pernah aku lupakan. Ye Qiu, sekarang satu-satunya wanita yang bisa menemanimu hanyalah aku, Wan Qiu. Aku akan segera mati. Hahaha. Kau berani-beraninya memperlakukanku seperti ini. Ye Qiu tidak akan mengampunimu. Sayang, aku, dibandingkan dengan Ye Qiu, Dia itu kuno. hari ini akan kubuat dia lihat. Ahaha. Hahaha. Hentikan. Guru. Aku menyuruhmu agar sang bidadari agung mengirimkan surat tantangan. Tapi kamu malah menggunakan cara licik seperti ini. Kau sudah pikun. Sekarang, jangankan kau dan aku. Bahkan dirimu sendiri pun. Bukan tandingan Ye Qiu. Hanya ada satu ini. Dia adalah satu-satunya kelemahan Ye Qiu. Cuma ini andalanmu? Hah? Omong kosong. Perguruan Xuanzhen kita untuk mengalahkan Ye Qiu. Apa harus menggunakan cara kotor seperti ini? Hatimu busuk. Selalu licik dan curang. Hari ini, aku nyatakan kau dikeluarkan dari perguruan Xuanzhen. Oke. Tujuanku adalah mewakili seluruh umat manusia. Arg. Hahaha. Kau. Binatang pengkhianat guru dan leluhur. Hah? Kapan kau mempelajari ilmu sesat ini? Ilmu penyerap bintang. Aktif. Bunuh dia. Sanlong, kau binatang pengkhianat. Tadinya aku mau mengandalkan si tua bangka ini untuk membereskan Ye Qiu. Pada akhirnya, aku tetap harus mengandalkan diriku sendiri, Sanlong. Apa yang mau kau lakukan, orang tua? Aku akan membawa wasiatmu dan membalaskan dendam untuk perguruan Xuanzhen. Arg. Ah. Ah. Hahaha.
Wow! Kenapa kau jadi seperti ini? Sekarang, apa kau masih berharap Yekyu akan datang menyelamatkanmu? Hahaha. Katakan, di mana Wan King? Yekyu, kau gila, kau sudah gila. Kalau begitu, rasakan ini. Jadi, kau mau bicara atau tidak? Satu, dua. Yekyu. Yekyu, kamu masih berani datang. Tenang saja, aku tidak akan mati. Aku akan biarkan kamu lihat sendiri bagaimana kamu kuhisap sampai kering. Setelah aku menghisapnya sampai kering, kamu dan Tianhai akan menjadi milikku. Hahaha. Sanlong, berhenti, jangan bergerak. Terlalu banyak omong kosong, hentikan. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan semuanya. Asalkan kamu mau melepaskanku. Berlutut. Bersujud. Hahaha. Yekyu, bukankah kamu sangat hebat? Sujud untukku, lebih keras. Jangan bersujud lagi. Yekyu. Aku tahu di hatimu ada aku. Di kehidupan ini, kita tidak berjodoh. Sebaiknya kita ucapkan selamat tinggal. Jangan, Dengan energi murnimu ini. Aku akan tak terkalahkan di dunia ini. Hahaha. Hei, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku. Wan Qiu, aku pernah bilang akan menikahimu dan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Yekyu. 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 Tabib Gao, Yekyu. Kenapa dia belum sadar juga? Tabib Gao, Yekyu. Kenapa lengannya dingin sekali? Sebenarnya dia kenapa? Cepat katakan. Nona Lei, Tuan Ye. Dia sudah meninggal. Bagaimana bisa begini? Nona Lin. Tidak perlu terlalu bersedih. Tadi saat saya memeriksa denyut nadi Tuan Ye. Tubuhnya memang sudah mati. Tapi ada kekuatan tak terlukiskan yang bergejolak di dalam tubuhnya. Model. Pak Yu mungkin akan. Astaga, hantu. Kamu Yekyu. Biar kakek tua ini yang menyelamatkanmu. Siapa kamu? Mau kamu apakan Yekyu? Nona Li. Sudah tidak ada cara lain. Biarkan saja dia mencobanya. Leluhur Xia Yao. Oh, leluhur Xia Yao. Xia Yaozi. Pengobatannya sangat hebat. Orang yang baik hati tak terkalahkan. Hatinya dipenuhi kebaikan. Agar umurnya panjang dan damai. Yekyu, dulu, aku mewariskan jarum Suanqi dan ilmu Zengqi kepadamu. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka, tapi juga membasmi sekte Xuan Zhen yang meresahkan. Jasamu sungguh tak terhingga. Saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Semua berkat pertolongan leluhur berkali-kali. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih banyak, leluhur. Leluhur. Yekyu. Berkat kamu, aku bisa hidup kembali.
Kenapa kamu tidak memberitahuku soal ini dari awal? Memangnya aku harus bilang apa? Ye Qiu, jangan cemas. Aku mewariskan jarum Xuanqi kepadamu. Setiap orang yang kamu selamatkan akan menambah kekuatanku. Jasamu sangat besar. Aku berhasil memulihkan wujudku untuk sementara. Kalian siapa? Siapa kalian? Kalian berdua sedang apa? Mohon leluhur Xia Yao selamatkan keluarga kami. Kalian berdua, cepatlah berdiri. Kalau leluhur Xia Yao tidak bersedia, kami akan terus berlutut di sini. Kalian berdua pulanglah. Leluhur, kenapa tidak menolong mereka? Bukankah ini hal yang sangat mudah bagi Anda? Saya mohon belas kasihan Anda. Putri saya baru berumur 8 tahun, tapi dia menderita penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Kalau begitu, cepat bawa dia pergi ke dokter. Nona, Anda tidak tahu? Para dokter itu biayanya langsung jutaan. Orang-orang biasa seperti kami, bahkan setelah jual rumah pun, uangnya tidak cukup untuk biaya 1 kali operasi. Apa? Mulai dari $20. Aku berjanji pada kalian semua, aku pasti akan menyelamatkan keluarga kalian. Leluhur, cepat katakan sesuatu. Nak, aku sebenarnya bukan berasal dari sini. Jika aku ikut campur secara paksa seperti ini, aku hanya akan mengacaukan keseimbangan dunia. Kau salah, tua bangka. Seharusnya kau kembali ke tempat asalmu. Benar, tua bangka. Aku yang hebat ini harusnya kembali ke tempat asalku. Dia adalah anak buah ketua asosiasi rumah sakit kota Tianhai. Mereka memonopoli semua rumah sakit besar maupun kecil di kota Tianhai. Oh, jadi begitu. Pantas saja selama bertahun-tahun di kota Tianhai, masalah biaya berobat yang mahal tidak pernah terselesaikan. Tentu saja, kau pikir kau bosnya. Dengar ya, semua dokter dan semua rumah sakit, semuanya di bawah kendali bosku. Aku bisa menentukan harganya setinggi apapun yang aku mau. Dasar bajingan, akan kulawan kau. Soal penyakit putrimu itu, sekarang biayanya naik dari 1 juta menjadi 10 juta. Kurang sepeser pun, jangan harap putrimu bisa sembuh. Kalau menurutmu kemahalan, siapkan saja peti mati yang bagus untuk putrimu. Biar anak itu perginya juga lebih nyaman. Kau itu hanyalah seekor anjing yang dipelihara dengan harga mahal. Gajimu sebulan paling tidak sampai 10.000, kan? Kenapa kau harus sekejam ini? Diam, kalau gajimu lebih besar dariku, baru kau boleh menceramahiku. Bocah, kenapa kamu masih bengong? Jangan takut, penyakit putrimu akan saya sembuhkan. Tenang saja, di kota Tianhai bukan hanya ada saya. Ada juga dokter hebat seperti Gao Qiao. Kami semua akan membantu kalian. Hahaha. Pak Ye, terus terang saja. Bosnya adalah saya. Bosnya adalah saya. Apanya yang terhormat? Pak Ye. Sekarang, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Saya jamin, uang yang kamu dapatkan setiap tahun. 500 juta. Hanya dari mengobati orang bisa dapat 500 juta. Hahaha. Pak Ye, buka wawasanmu. Orang miskin itu, meskipun tidak punya uang, tapi mereka suka berkembang biak seperti kecoak. Jumlahnya sangat banyak. Satu penyakit parah saja. Kalau tidak mengisap sumsum tulang mereka sampai kering, mana mungkin mereka tahu betapa berharganya kesehatan? Coba katakan, saya ini kan sangat memikirkan mereka. Sebulan bisa dapat 5 miliar dari mereka. Ya Tuhan. 5 miliar. Kalian ini masih punya rasa kemanusiaan tidak? Dokter Gao, kenapa Anda jadi seperti ini? Dulu Anda jelas bukan orang yang seperti ini. Nona Lin, Anda lahir dari keluarga terhormat. Tentu saja Anda tidak mengerti kami yang dari kalangan bawah. Asal-usulmu yang rendah itu. Karena itulah, kamu menjadi batu loncatanku untuk mendekati orang berkuasa. Saat mengobati kalian, tentu saja saya melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi untuk orang-orang rendahan seperti ini, saya bukan hanya mau mengambil uang mereka, tapi juga membuat mereka memohon-mohon pada saya untuk memberikan uang. Kalian bilang saya tidak manusiawi. Justru sebaliknya. Saya ini berasal dari kalangan bawah. Jadi saya lebih mengerti sifat manusia daripada siapapun. Tak kusangka, setelah aku pergi selama bertahun-tahun, ternyata sifat manusia bisa begitu fana. Benar sekali, di masyarakat ini, semuanya ada harganya. Harga kemanusiaan itu terkadang lebih murah daripada seteguk air. Aku tidak tahu 5 miliar itu seberapa banyak. Tapi, aku umumkan, mulai sekarang sekte Xia Yao hanya akan melakukan satu hal, yaitu mengobati orang miskin, tanpa memungut biaya sepeser pun. Hahaha. Xia Yaozi, sekalipun kemampuan medismu sangat hebat, tapi ada satu penyakit, yang tidak akan pernah bisa kamu sembuhkan. Penyakit apa? Hahaha. Penyakit kemiskinan. Penyakit kemiskinan. Dunia ini memang penuh penderitaan. Setelah ratusan tahun berlalu, keadaannya masih sama. Benar. Makanya,
Kuperingatkan kalian untuk tidak ikut campur lagi. Kalaupun kamu bisa menyembuhkan mereka kali ini, apa kamu bisa menyembuhkan mereka seumur hidupnya? Aku bisa. Hahaha. Yekyu, kamu berlindung di balik nama besar keluarga Lin. Apa kamu mengandalkan kekayaan keluarga Lin? Hahaha. Ankyu, kamu masih ingat batu itu? Batu yang berwarna hijau itu. Aku sudah menjualnya. Harganya tak ternilai. Sekarang, kalau aku menginginkan sesuatu, cukup dengan satu ucapan saja. Haha, aku sudah dengar soal itu. Akulah yang menipu San Yun 3 miliar. 3 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli jimat di rumah sakit ini. Kalaupun kamu mau menolongnya, kamu tidak seharusnya bicara seperti itu. Kemari sebentar, Nona Lin, sebaiknya Anda bawa Tuan Ye. Pergi dari sini. Jangan mengganggu bisnis kami. Baik, Tuan Besar, angin apa yang membawa Anda kemari? Jangan banyak basa-basi. Dasar tidak tahu diri. Suatu kehormatan Pak Menteri bisa datang ke sini untuk inspeksi. Tentu saja, ini kehormatan bagi saya. Saya dengar dari keluhan pasien. Biaya operasi di seluruh kota Tianhai sangat mahal. Dan rumah sakit ini yang paling mahal di seluruh kota Tianhai. Coba katakan, apa ini benar? Bersulang. Di sini, kalau ada yang mau disampaikan, katakan saja langsung. Tidak, dokter di sini hebat sekali. Biayanya juga murah. Hahaha. Tidak usah sungkan begitu. Ini semua sudah menjadi tugas dasar kami. Kalau begitu, berapa biaya berobat di sini? Biaya apa? Satu kali operasi paling hanya seharga satu rumah. Omong kosong. Beraninya kamu bicara begitu sama bosmu? Ada apa? Bos. Apa mungkin Anda salah paham? Bos di sini adalah saya. Saya tidak salah paham. Baru saja Tuan Ye sudah membeli semua rumah sakit di kota Tianhai. Tidak mungkin. Setiap rumah sakit harus melalui izin saya. Baru bisa diperjualbelikan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu soal ini? Makanya, saya datang ke sini untuk memberitahumu. Apa? Tuan Ye membayar denda 10 kali lipat. Dan sudah membeli tanah semua rumah sakit di kota Tianhai. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja ini. Karena situasinya darurat. Namanya saya yang tanda tangani mewakili Tuan Ye. Semoga Tuan Ye tidak keberatan. Tidak masalah. Terima kasih, Pak Menteri. Aku bekerja keras selama 20 tahun, menahan malu menjadi anjing orang-orang kaya. Hanya demi bisa keluar dari kemiskinan. Ternyata, seorang dokter pun bisa tak punya hati nurani. Aduh, dunia ini tidak adil. Dokter Gao, lebih baik kamu cepat enyah dari sini. Jangan mengganggu bos kami menjalankan bisnisnya di sini. Dasar kamu penjilat. Bos Ye, apa rencanamu untuk menangani para pasien ini? Kalau boleh saya sarankan, semuanya tenang. Kalian tenang saja. Siapapun yang datang ke sini akan saya obati gratis. Kalau kalian tidak punya pekerjaan, kalian bisa bantu saya mengelola tempat ini. Gajinya memang tidak besar. Setiap bulan 50.000. Benarkah? Para pecundang ini bisa dapat 50.000. Kalau begitu, aku. Bos, silakan beri perintah. Apa saya harus mengusir si Gao Kiao itu? Baik, saya pergi sekarang. Memang ada yang harus pergi. Tapi orang itu kamu. Orang-orang, usir dia dari sini. Bos, Anda tidak salah bicara, kan? Dia tidak salah bicara. Kalian berdua, usir dia. Ada dendam, balas dendam. Ada keluhan, lampiaskan. Mulai sekarang, larang dia masuk ke semua rumah sakit di kota Tianhai. Bos. Dengarkan penjelasan saya, bos. Yekyu. Tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Tunggu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apalagi yang kau mau dariku? Gao Kiao, kamu berasal dari kalangan bawah. Mungkin kamu hanya dibutakan oleh keuntungan sesaat. Tapi mengingat sifat aslimu belum sepenuhnya busuk. Aku bersedia memberimu satu kesempatan. Apa? Lanjutkan kembali profesi lamamu. Obati para pasien di sini. Sebagai penebusan dosa. Apa kamu bersedia? Tidak boleh. Hati seorang tabib itu welas asih. Yekyu, aku memang tidak salah menilaimu. Karena masalahnya sudah selesai. Aku bisa pergi dengan tenang. Leluhur tua. Yekyu,
Keinginan leluhur tua sudah terpenuhi. Wajar jika beliau pergi sekarang. Ayo kita pergi. Tuan, Anda membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya, Gao, tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Soal apa? Hah, Tianming, kamu jangan dengarkan bocah itu. Wan Qiu, jangan halangi aku. Hari ini, akan kuhabisi bajingan ini. Ikatan suami istri itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Lin Tianming, Beraninya kamu masih mengatakan hal itu. Kalau bukan karena Ye Qiu, sampai hari ini pun aku tidak akan tahu. kalau keluarga Lin kita jadi begini karena kamu, Zongbao Cilang. Bisa sampai sehancur ini. Dasar bajingan, padahal ayah selalu baik padamu. Tapi kau malah ingin mencaplok keluarga Lin kami. Tolong, ampuni aku. Tianlin, cukup. Jangan histeris, biarkan dia pergi. Ye Qiu, pergi dari kota Tianhai dan jangan pernah kembali lagi. Ternyata aku salah menilai orang. Ayah, sudahlah jangan marah lagi. Mulai sekarang kan ada Ye Qiu di keluarga kita. Keluarga Lin pasti akan jadi lebih baik lagi. Ye Qiu, maukah kamu mengakuiku sebagai ayah mertuamu?